Instansi pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik sebagai wujud tugas negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya jelas, supaya masyarakat lebih mudah dalam mengurus kebutuhan, merasa aman, dan hidup lebih sejahtera. Pelayanan publik menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan tertib administrasi, kepastian layanan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada video kali ini, kami akan berbincang mengenai bagaimana pemetaan proses bisnis membantu menata pelayanan publik menjadi lebih baik, khususnya pada pelayanan perizinan di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Sobat-sobat CCG, kembali lagi nih di CCG Podcast bersama saya, Lian Dita Revotami, dan rekan saya. Halo Sobat CCG, perkenalkan aku Febrianti Regina Cahyani, salah satu konsultan di CCG. Sebagai informasi nih, saya dan Febri sedang membantu DPM PTSP DKI Jakarta dalam menyusun peta proses bisnis. Nah, penyusunan ini untuk membantu DPM PTSP Jakarta untuk memenuhi kewajibannya sebagai instansi pemerintah dalam mendukung penataan tata laksana yang baik. Tapi nih, sebenarnya manfaat peta proses bisnis itu sendiri itu banyak banget nih, Feb. Nah, mungkin Febri bisa cerita sharing-sharing ke Sobat CCG apa saja sih manfaat pemetaan peta proses bisnis. Betul banget Mbak Reva. Nah, sebelum ke situ mungkin aku jelasin sedikit ya. Jadi DPM PTSP DKI Jakarta menyusun peta proses bisnis ini berpedoman pada peta proses bisnis yang ada di Pemprov DKI Jakarta sebagai instansi induknya, di mana dalam penggambarannya ini menggunakan metode BPMN. Dalam penggambaran tentunya kita mengundang perwakilan unit kerja untuk mengikuti FGD, peta proses bisnisnya. Nah, dari beberapa diskusi-diskusi, FGD, saya jadi mengetahui nih, ternyata peta proses bisnis itu sendiri sangat memberikan manfaat untuk DPM PTSP. Apa tuh Feb manfaatnya, boleh share nggak? Boleh Kak Reva, jadi menurutku nih ya, penyusunan peta proses bisnis di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui pemetaan ini, alur kerja setiap layanan perizinan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh setiap petugas yang ada di DPM PTSP DKI Jakarta. Selain itu, peta proses bisnis juga membantu mempercepat waktu layanan karena kegiatan yang tidak efektif dapat langsung disederhanakan. Nah, selain itu juga standar pelayanan menjadi lebih konsisten sehingga masyarakat yang mendapatkan layanan akan menerima sama baiknya pada setiap jenis perizinan. Wah, setuju sekali, Feb. Sebenarnya tidak hanya itu, Feb. Pemetaan proses memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, serta mendukung transparansi bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian prosedur dan waktu layanan. Dengan peta proses bisnis yang terbangun, dengan baik tentunya, koordinasi antar unit menjadi lebih efektif, dan proses digitalisasi layanan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Semua ini pada akhirnya memperkuat akuntabilitas dan menghadirkan layanan publik yang lebih profesional. Coba bayangin ya Kak Reva, jika di DPM PTSP belum ada peta proses bisnis yang jelas, apabila masyarakat ingin melakukan izin usaha ke kantor pelayanan, ia berpindah dari satu loket ke loket lainnya karena setiap petugas memberikan informasi yang berbeda-beda. Ada yang meminta dokumen, ada yang meminta waktu penyelesaian yang tidak sama, dan ada juga yang petugas yang tidak mengetahui langkah selanjutnya. Di sisi internal, petugas mengalami kebingungan karena alur kerja belum terdokumentasi. Beberapa tugas dikerjakan secara berulang oleh unit berbeda, sementara mungkin tugas yang lebih penting terlewat. Seperti itu Mbak Reva. Hal ini menyebabkan berkas pemohon tertunda, bahkan menumpuk tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab melanjutkan proses. Ketika terjadi keterlambatan, pimpinan pun sulit untuk menelusuri sumber masalahnya di mana, karena tidak ada standar proses yang dapat dijadikan acuan. Akibatnya, pengawasan tidak berjalan efektif dan keluhan masyarakat semakin meningkat.
Dalam keadaan seperti ini, digitalisasi layanan pun terhambat. Sistem sulit dibangun karena alur kerja tidak jelas, sehingga proses menjadi tidak stabil dan sulit untuk diotomatisasi. Pada akhirnya, kondisi ini menurunkan kualitas layanan publik, memperlambat perizinan, dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPMPTSP sebagai lembaga perizinan. Karena itulah Feb, pentingnya penyusunan peta proses bisnis ini. Dengan Probis, seluruh alur layanan dapat tertata dengan jelas. Standar kerjanya juga menjadi seragam, dan setiap unit memahami peran serta tanggung jawabnya. Peta proses bisnis membantu mempercepat pelayanan, memudahkan pengawasan, serta memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat. Selain itu, Probis menjadi fondasi utama untuk digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Benar banget, mendukung digitalisasi. Cara pemetaan proses bisnis menggunakan BPMN juga sangat mendukung upaya digitalisasi itu sendiri. Karena BPMN menggunakan notasi-notasi yang dapat dibaca dan dipahami oleh sistem komputer. Sehingga proses yang dipetakan dapat diterjemahkan ke dalam sistem digital. Dengan kata lain, BPMN ini menjadi jembatan antara proses manual dan proses elektronik. Hal ini sejalan dengan arahan Perpres nomor 95 tahun 2018 yang menuntut setiap instansi pemerintah untuk menyusun arsitektur SPBE, termasuk arsitektur proses bisnis sebagai fondasi pengembangan aplikasi layanan. Oke Febri, jadi sebenarnya kesimpulannya penyusunan peta proses bisnis ini membantu DPMPTSP menjadi lembaga ataupun instansi pemerintah yang memiliki fondasi kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Terima kasih banyak ya Mbak Febri atas waktunya gitu ya, menyempatkan diri untuk berbincang dengan sobat-sobat CCG di CCG Podcast ini. Sama-sama Mbak Reva, terima kasih juga udah mau ngundang aku di CCG Podcast ini. Oke, kalau gitu sobat-sobat CCG, tungguin video lainnya ya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima Terima kasih. kasih.